Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan saya membacakan ini kita makin cinta kepada beliau sehingga kelak di hari kiamat, hari akhir ya, di akhirat beliau akan mengakui kita sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya atas izin Allah. Amin. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah pada topik atau fase tentang bagaimana upaya-upaya kaum kafir Quraisy untuk menindas ya. Jika pertama awalnya adalah menghadang, ya, kemudian masuk kepada penindasan ya, kepada dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya lanjutkan ya. Jadi demikian pula dengan Abu Jahal. Terkadang dia mendatangi Rasulullah SAW dan mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh beliau. Kemudian berlalu, tetapi hal itu tidak menjadikannya beriman dan tunduk berperangai baik, apalagi merasa takut. Dia menyakiti Rasulullah SAW dengan perkataannya dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Setelah itu dia pergi dengan penuh kesombongan atas apa yang diperbuatnya. Bangga dengan kejahatannya, seolah-olah dia melakukan suatu prestasi besar. Terhadap hal ini Allah menurunkan ayat, "Fala saddaqa wala shalla." Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Surat Al-Qiyamah ayat 31. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah SAW melaksanakan sholat, bahkan sejak pertama dia melihat beliau sholat di Masjidil Haram. Suatu kali dia melewati beliau SAW yang tengah sholat di sisi makom Ibrahim alaihissalam. Dia lantas berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini?" Kemudian Rasulullah SAW mengancam dan berbicara keras kepadanya serta membentaknya. Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, sungguh aku ini adalah orang yang paling banyak temannya." Maka turunlah ayat, "Falyad'u nadiyah." Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Surat Al-Alaq ayat 17. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mencengkram leher Abu Jahal lalu mengguncang-guncangnya seraya berkata, "Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula." Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Surat Al-Qiyamah ayat 34 dan 35. Kemudian musuh Allah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling perkasa yang berjalan di antara bukit ini." Sekalipun sudah diancam seperti itu, Abu Jahal tidak jera juga dengan kedunguannya, bahkan semakin menjadi-jadi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan dahinya di tanah di depan kami?" Mereka menjawab, "Ya benar." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, andai kata aku melihatnya, sungguh aku akan menginjak-injak tengkuknya dan membenamkan mukanya ke tanah." Lalu dia menemui Rasulullah SAW yang sedang sholat. Dia sudah bermaksud untuk menginjak-injak tengkuk beliau. Abu Jahal sebelumnya sesumbar bakal menginjak-injak leher beliau. Tetapi mereka dikagetkan dengan berbalik mundurnya Abu Jahal dan malah berlindung di balik kedua tangannya.
Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Jahal, apa yang terjadi denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya antara diriku dan dirinya ada parit dan api dan makhluk menyeramkan yang mempunyai sayap-sayap." Lalu beliau bersabda, "Seandainya dia mendekat kepadaku, niscaya malaikat akan menyambarnya dan membuat tubuhnya terpotong-potong." Demikianlah gambaran amat kecil dari berbagai bentuk penganiayaan yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pribadi beliau adalah sosok kepribadian paling unggul dalam hal kewibawaan serta kemuliaan di mata manusia umumnya. Yang saat itu juga beliau senantiasa dalam perlindungan Abu Thalib, tokoh paling terhormat di Mekah. Maka bagaimanakah penganiayaan yang dialami oleh kaum muslim, terlebih lagi orang-orang yang lemah di antara mereka? Sungguh penganiayaan mereka terhadap mereka lebih berat dan lebih sadis. Ketika itu tiap-tiap kabilah menyiksa siapa saja yang condong kepada Islam dengan berbagai macam bentuk penyiksaan. Orang-orang yang tidak memiliki kabilah maka ditimpakan baginya oleh para pemuka kaum maupun orang-orang yang awam dengan berbagai rupa penindasan yang bila disebutkan tentu akan memiriskan hati yang peka. Setiap kali mendengar ada orang yang masuk dari kalangan terhormat dan memiliki pelindung, Abu Jahal memperingatkan, menakut-nakuti, dan mengancamnya akan memperoleh bencana kerugian dalam harta dan kedudukannya. Apabila orang tersebut dari golongan orang-orang yang lemah, dia akan melancarkan pukulan dan siksaan. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi dengan tikar yang terbuat dari daun-daun pohon korma, lalu diasapi dari bawahnya. Tatkala ibu Mus'ab bin Umar mengetahui keislaman anaknya dan dia membiarkannya kelaparan dan mengusirnya dari rumah hingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Padahal sebelumnya Mus'ab bin Umair ini termasuk orang yang menikmati hidup serba berkecukupan. Adapun Bilal, budak Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, maka Umayyah mengikatkan seutas tali di lehernya, kemudian menyerahkannya kepada anak-anak kecil untuk diarak sekeliling bukit-bukit di Mekah, sampai di lehernya tampak bekas jeratan tali tersebut. Karena memang Umayyah sengaja mengikatnya kuat-kuat, ditambah lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia memaksa Bilal duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar ketika matahari sedang terik-teriknya, lalu dicampakkan di atas tanah yang berkerikil-kerikil di Mekah. Lalu diambilkan batu sangat besar yang diletakkan di atas dadanya. Umayyah lantas berkata, "Tidak, demi Allah, engkau akan terus-menerus begini sampai mati, atau engkau memikirkan kembali tentang Muhammad, dan engkau menyembah Lata dan Uzza." Bilal yang tengah disiksa menjawab, "Ahad, ahad." Hingga suatu hari Abu Bakar melewati mereka yang sedang menyiksa Bilal. Abu Bakar membeli Bilal dengan bayaran seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya 7 ukiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang budak Bani Makhzum, dia masuk Islam bersama ayah dan ibunya. Orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal menyiksa mereka dengan cara menyeretnya di tengah padang pasir yang panas membara. Tatkala Nabi SAW melewati mereka yang tengah disiksa, beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasan bagi kalian adalah surga." Yasir wafat akibat penyiksaan itu. Sumayyah, Ummu Ammar, ditikam dengan tombak tepat di jantungnya oleh Abu Jahal hingga meninggal dunia. Dialah yang mula-mula mati syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar yang masih hidup menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sekali waktu dengan sengatan panas, terkadang dengan menaruh batu panas membara di atas dadanya, kali yang lain dengan membenamkannya ke dalam tanah. Mereka berkata, "Kami tidak akan meninggalkanmu sampai engkau mati, sampai engkau mau mencaci maki Muhammad, atau engkau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza." Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka ini hingga dia dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi SAW sambil menangis dan memohon ampun. Lalu Allah SWT menurunkan ayat tentang ini. "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adabun 'adzim."
Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah akan menimpanya dan baginya azab yang besar. Surat An-Nahl ayat 106. Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, seorang budak Bani Abdidar, diikat kakinya dengan ikatan yang kencang, lalu dia diseret di atas tanah. Khabbab bin Al, seorang budak Ummu Ammar binti Siba al-Khuzaiyah, oleh orang-orang musyrik juga mendapat dengan berbagai macam penyiksaan. Mereka mencengkeram rambutnya lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya lalu menjatuhkannya ke padang pasir yang panas membara secara berulang-ulang. Kemudian mereka menindihnya dengan sepungkak batu hingga dia tidak mampu berdiri. Kemudian Zinnirah, Nafdiyah, dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba saya masuk Islam. Maka orang-orang musyrik menimpakan siksa terhadap mereka seperti siksaan terhadap orang-orang yang semisal mereka. Seorang hamba saya perempuan Bani Mu'amal, salah satu dari suku dari Bani Adi, ketika itu Umar bin Khattab masih musyrik, memukulnya. Jika perempuan budak itu sempoyongan, Umar berkata, sungguh aku tidak akan meninggalkanmu kecuali sudah bosan memukulmu. Abu Bakar membeli semua budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalanya unta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang terik. Sebagian lagi dipakaikan baju dari besi, lalu menelantangkannya di atas gurun pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena Allah masih banyak yang dan panjang serta mengerikan. Siapapun diketahui masuk Islam pasti akan mendapatkan penyiksaan. Nah, teman-teman ya, sampai di situ dulu. Ini tentang periode yang sangat menyedihkan ya, ketika awal-awal dakwah Rasulullah secara terang-terangan, ya kemudian banyak yang tertarik masuk Islam, ya baik dari kalangan orang-orang yang lemah maupun kalangan orang-orang yang terhormat. Ya, yang kasihan adalah dari kalangan orang-orang yang lemah, budak-budak, ya hamba sahaya, itu disiksa dengan siksaan yang sadis, yang mengerikan oleh kaum kafir Quraisy ya, di Mekah. Ya, itulah bagian dari sejarah perjuangan Rasulullah. Ya, yang sekarang kita sudah menikmati hasilnya. Kita menjadi Muslim ini karena Rasulullah diutus oleh Allah kepada umat manusia seluruhnya, ya, untuk menjadi rahmatan lil alamin. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.